Hai semua, kembali lagi di channel Final Movie. Jadi pada kesempatan kali ini, Final Movie bakalan nyeritain ke kalian semua seluruh alur cerita film Plants, Fire, and Rescue. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya ya. Kalau udah, langsung aja nih kita masuk ke alur cerita filmnya. Set up for a job and be Nothing out of you. Wow! Film berawal di mana Dusty sekarang telah menjadi pembalap dunia yang hebat dan terkenal. Pada suatu hari, Dusty pergi terbang bersama skipper. Lalu, saat Dusty mencoba untuk terbang tinggi, mesinnya mengalami sedikit kerusakan yang hampir membuatnya celaka. Mereka pun melakukan pendaratan darurat. Whoa, steady the height of 5 miles north. Roger. Proceed to clear to land. Lalu Dusty kembali ke hanggar. Dan di hanggar, Dottie bilang bahwa gearbox Dusty telah rusak. Awalnya, Dusty menyuruh meminta untuk memesankan gearbox yang baru. Sayangnya, gearbox Dusty sudah lama tidak diproduksi. Padahal akan ada balapan yang datang. Tetapi Dottie telah memperingati Dusty kalau kecepatannya melebihi 80%, dia akan rusak yang dimana artinya Dusty tidak bisa mengikuti balapan lagi. Lalu film berlanjut di mana Dusty dan Skipper sedang berbincang-bincang di sebuah bar. Dan tiba-tiba Chuck datang dan bilang kalau salah satu teman mereka memiliki 21 hanggar perbaikan dan mau mencarikan Dusty sebuah gearbox. Lalu Lead Bottom datang untuk mengajak Dusty kembali ke pekerjaan lamanya sebagai penebar pupuk. Saat mereka berdebat, Dusty pergi dari situ dan sedang mengetes kecepatannya di udara. Saat di udara, dia sedikit tidak fokus dan mengalami kecelakaan dan tak sengaja menabrak pom bensin yang menyebabkan kebakaran. Lalu mereka memanggil Mayday, tapi selang tua Mayday sudah banyak lubangnya dan api malah semakin membesar. Alhasil mereka pun menjatuhkan tong air sehingga itu membuat apinya mengecil. Pagi harinya, Mayday diinterogasi oleh tim manajemen keselamatan transportasi. Singkat cerita, karena pemadam kebakaran di landasan mereka sudah tua, maka landasan mereka akan ditutup. Tapi semuanya tak mau hal itu terjadi. Lalu Dottie dan lainnya sudah memiliki rencana, yakni memperbarui Mayday agar bisa memadamkan kebakaran seperti dulu lagi. Dan ditambah mereka juga harus memiliki satu lagi pemadam kebakaran yang akan membantu Mayday. Saat Dusty melihat Mayday bersedih, dia berusaha membuat Mayday baikan. Lalu Dusty melihat foto teman lama Mayday yang adalah pesawat dan berpikir bagaimana kalau dia menjadi pemadam kebakaran kedua yang membantu Mayday. Esok paginya, Dusty pun berangkat ke Piston Peak Air Attack, salah satu tempat pemadam kebakaran, untuk mendapatkan sebuah sertifikat pemadam kebakaran. Dalam perjalanan, Dusty melihat banyak mobil-mobil pergi berrekreasi. Sesampainya di sana, Dusty bertemu dengan 5 mobil yang dikenal sebagai Cloud Jumper, dan dia juga bertemu dengan Dipper dan helikopter angkatan berat Windlifter. Lalu tiba-tiba mereka semua mendapatkan panggilan kebakaran dan bersiap menuju titik lokasi kebakaran. Dusty pun mengikuti mereka. Setibanya di sana, mereka semua beraksi memadamkan api dengan sangat keren. Dan di sana sudah ada helikopter pemadam kebakaran dan penyelamat Blade Ranger yang sudah duluan memadamkan area tersebut. Setelah semuanya selesai dan kembali ke pangkalan, Dusty dipasangkan tangki air. Lalu dia pun dilatih oleh Blade untuk menjadi pemadam kebakaran. Fighting wildfire, and when you get to the bridge, fly under. The kind of attitude that can get you. Whoa. The bridge! It's too close to the... Make a normal seaplane approaching orbit and drop as directed. Copy. Got 12 to 15 seconds to scoop the tree line. At all times, wind speed and direction. Temp at night is the fastest way to get too early. Increase your airspeed. Setelah Dusty melalui semua latihan beratnya, dia tetap saja masih kurang baik.
Saat Dusty berlatih, dia menyiram perapian mobil yang sedang berkemah. Lalu di hanggar, teman-teman Dusty memberitahunya bahwa mereka mendapatkan gearbox yang sama dengan mereknya dan akan mengirimnya malam ini. Dan setelah itu, markas mereka didatangi oleh Spinner atau inspektur taman yang marah-marah karena masalah yang dibuat oleh Dusty. Tapi dia malah balik memuji Dusty karena dia juara balapan dunia dan juga mengundangnya untuk datang di pesta besar. Setelah Spinner pergi, dia sempat berkata kalau Dusty lebih terkenal daripada Blazing Blade. Dan pada malamnya, Dusty diminta untuk datang ke hanggar utama. Di sana barulah terungkap bahwa dulunya Blade adalah seorang bintang TV series. Dan yang jadi pertanyaan Dusty adalah sedang apa Blade di tempat ini. Tapi semuanya tak tahu dan menganggap ini sebuah misteri. Paginya terjadi kebakaran dan ini adalah masalah besar dan semua bersiap untuk pergi. Awalnya Dusty dilarang ikut, tapi karena teman lainnya memaksa, dia pun diizinkan. Saat sedang memadamkan dan membereskan kayu-kayu di bawah, tim Cloud Jumper terjebak di api. Untungnya Dusty berhasil memadamkan api dan membuat tim Cloud Jumper selamat. Setelah misi mereka selesai, malamnya mereka semua datang di acara yang diadakan oleh inspektur taman tadi. Di sana, Dusty dan kawan-kawan bertemu dengan dua kakek nenek yang sedang merayakan hari ulang tahun pernikahannya yang sudah berlalu 50 tahun. Dan diajak bersantai di luar dan bercerita bersama Dusty dan teman-teman. Setelah itu, pada pagi harinya, Dusty dihubungi oleh sahabatnya dan bilang bahwa gearbox yang dikirim salah alamat. Dan mereka juga sudah mencari kemana-mana. Namun tak ada gearbox yang sama seperti milik Dusty. Dusty pun sedikit bersedih, tapi tiba-tiba terdapat dua kebakaran dan mereka pun berangkat. Lalu ternyata kebakarannya parah dan Blade menyuruh Maru untuk menghubungi Spinner. Tapi dia malah tidak mau mendengarkan. Kembali ke tempat Blade dan Dusty, Blade yang sedang menjelaskan perintah tak didengarkan oleh Dusty, karena Dusty sedang memikirkan tentang gearbox-nya. Alhasil, Dusty salah mengikuti perintah. Dusty langsung memaksa untuk mengisi ulang tangkinya. Tapi sayangnya dia malah terjatuh ke air. Blade yang berusaha menyelamatkannya malah pengaitnya tersangkut di kayu. Dan Dusty sedang menuju ke arah air terjun. Dusty pun dipaksa untuk mencapai kecepatan tinggi. Tapi Dusty menahannya dan dia terjatuh. Nasib baik untung Blade cepat dan langsung menangkapnya. Saat mereka mau terbang, menjauh dari api malah semakin besar dan mereka harus masuk ke dalam sebuah tambang. Tapi Dusty menolak dan mau pergi. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Sampai akhirnya Dusty bilang kalau dia tidak mau menjadi pemadam kebakaran. Dan dibalas oleh Blade kalau begitu pergilah balapan. Di sini Dusty pun jujur kalau gearboxnya rusak dan tak bisa mengikuti balapan lagi. Blade pun menyadarkannya dan mereka masuk ke dalam tambang tua itu. Saat api mulai membesar, Blade melindungi Dusty dan Blade terkena luka bakar. Scene lalu berpindah di penginapan, di mana Spinner akan merayakan pembukaan penginapannya dan Spinner telah diperingatkan agar melakukan evakuasi. Tapi Spinner tak peduli dan akhirnya waktu dia membuka piagam penginapan, api pun datang ke penginapan mereka. Lalu mereka semua melakukan evakuasi darurat kepada para turis. Kembali di tempat Blade dan Dusty saat mau lepas landas, Blade terjatuh dan mereka menjemput Blade dan dibawa kembali ke markas. Blade diperbaiki secara intensif. Akibat semua hal itu, Dusty merasa bersalah, dan Maru pun bilang kalau Blade tidak akan membiarkan temannya terluka, terutama sejak kematian sahabat baiknya, yakni Nick. Nick adalah sahabat Blade yang berperan bersama di acara TV series. Kembali ke tempat penginapan, Spinner meminta pelayannya untuk mengatur jalur air utama untuk penyiraman atap. Tapi pelayan menolak karena air itu dibutuhkan oleh para pemadam untuk memperlambat kebakaran. Tapi Spinner tak peduli dan mau tak mau Spinner melakukannya sendiri. Dan pelayannya pergi dari situ. Berpindah di mana para turis sedang jalan untuk keluar dari tempat api. Tapi api merambat secara cepat dan menjebak mereka yang tertinggal.
Para pesawat pemadam pun bersama tim Cloud Jumper bersiap untuk memadamkan api. Tapi mereka malah menemukan masalah karena tidak ada tekanan air, karena jalur utama airnya terbakar. Dipper memiliki inisiatif untuk mengambil air di danau, tapi danau tak terlihat dan dipenuhi oleh kepulan asap. Mereka pun berangkat dengan air yang tersisa di tangki mereka. Mereka pun berhasil membuka jalan keluar untuk para turis yang terjebak. Lalu, pangkalan mengirim informasi bahwa mereka punya dua mobil RV tua yang terjebak di Aungirin Canyon. Dua mobil tua itu adalah mobil yang tadi Dusty dan teman-teman ajak bersantai bersama. Dusty pun meminta izin untuk melakukan misi penyelamatan terhadap dua mobil tua itu, dan dia diberi izin oleh Windlifter. Dan kita diperlihatkan dua mobil RV itu terjebak di tengah jembatan yang kedua sisinya sudah dipenuhi oleh api. Dusty pun langsung berusaha mengambil air, namun di tempat itu sangat sulit untuk mengambil air. Tapi tiba-tiba Blade datang dan langsung menahan mobil tua itu agar tidak jatuh. Dengan cepat, Dusty pun langsung naik ke air terjun dan mengambil air dari situ. Hingga dia harus memaksa kecepatannya dan alhasil itu pun berhasil dan mobil RV tua itu pun selamat. Tapi semua menjadi mencekam karena mesin Dusty rusak dan dia pun mengalami kecelakaan. Dusty lalu dibawa ke markas dan diperbaiki. Walaupun itu memakan waktu yang cukup lama, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Dan kabar baiknya, gearbox Dusty telah diperbaiki dan dikostum oleh Maru. Dan Dusty pun mendapatkan sertifikatnya. Lalu pangkalan mereka tidak jadi ditutup dan berakhir dengan Dusty yang sudah resmi menjadi pemadam kebakaran. Dan film ini pun tamat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.